Halo, 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 selamat pagi, siang, sore, malam, guru cerdas. Ya, ketemu lagi bareng Guru Gawat. Nah, kali ini seperti biasa saya akan berbagi kepada teman-teman terkait soal UP yang paling sering keluar. Nah, ini persiapan untuk teman-teman yang lagi PPG nih. Untuk kategori 1 gelombang 2 yang akan melaksanakan ujiannya kalau tidak salah di bulan Januari ya. Nah, teman-teman, saya yakin nih teman-teman kalau misalnya persiapannya dengan matang, persiapannya dengan baik, pasti bisa lulus. Nah, ini ada beberapa soal yang berdasarkan pengalaman sukses pribadi saya dan FR pilihan dari teman-teman saya ya. Nah, kita langsung aja. Namun sebelumnya mohon bantuan like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mensupport channel ini ya agar menjadi lebih baik. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 1. Seorang siswa ditanya oleh gurunya, apakah sebuah persegi adalah persegi panjang? Dan berikan alasannya terhadap jawabanmu. Nah, siswa tersebut menjawab bukan, karena persegi dan persegi panjang adalah dua bangun dengan nama dan ciri-ciri yang berbeda. Nah, menurut pendapat Anda, siswa tersebut belum memahami tentang apa? A. Sifat-sifat bangun datar. B. Tidak ada jawaban yang benar. C. Jumlah rusuk dan sudut persegi dan persegi panjang. D. Nama-nama bangun datar ya maksudnya. Yang E. Bagian-bagian dari bangun datar. Nah, kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Gimana? Iya, yang paling tepat di sini siswa tersebut belum memahami tentang materi sifat-sifat bangun datar ya. Kalau misalnya dia sudah memahami, pasti dia tahu perbedaan antara persegi dan persegi tersebut. Kita langsung lanjut ke soal nomor 2 ya. Berdasarkan observasi yang dilakukan di kelas 6 pada pelajaran IPS, siswa cenderung diam dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Sebagian siswa cenderung ramai dan tidak memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Nah, tindakan yang dapat dirumuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah A. Penerapan model pembelajaran TGT. B. Penerapan model pembelajaran TSTS atau C. Penerapan model pembelajaran STAD. D. Penerapan model pembelajaran PBL atau yang E. Penerapan model pembelajaran TAI. Nah, kira-kira yang mana nih menurut teman-teman? Semuanya adalah cooperative learning ya. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Kalau menurut saya yang paling tepat adalah TGT atau Team Games Turnamen. Karena di sini kata kuncinya adalah sebagian siswa cenderung ramai dan tidak memperhatikan yang disampaikan oleh guru. Jadi yang paling tepat kita membuat pembelajaran tersebut menjadi lebih kooperatif ya dengan menempatkan siswa dalam kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang. Nah, ini yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku atau ras yang berbeda, sehingga nantinya kelompok tersebut menjadi kelompok heterogen dan bisa menjadi kelompok yang fokus dalam pembelajaran. Selain itu, siswa-siswa yang memiliki kemampuan lebih akan menjadi tutor sebaya untuk temannya. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah TGT atau Team Games Turnamen. Soal selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi seorang guru di kelas 4 pada muatan pelajaran PKN atau PPKN pada prasiklus, ditemukan bahwa nilai sikap siswa tidak mencapai KKM. Ya, tidak mencapai KKM ini ya penilaian sikapnya. Hanya 22 dari 41 peserta didik yang mencapai atau lebih dari KKM. Sedangkan 19 peserta didik lainnya memperoleh nilai di bawah KKM. Hasil evaluasi diperoleh nilai rata-rata kelas untuk sikap adalah 63,00. Nah, kira-kira dengan situasi seperti ini, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah A. Penerapan metode brainstorming. B. Penerapan metode role playing. C. Penerapan lab virtual. D. Penerapan media audio visual. Atau E. Penerapan metode diskusi. Kira-kira yang mana? Gimana?
Ya, tepat sekali. Yang paling tepat adalah penerapan metode role playing. Nah, perlu kita ketahui, metode role play adalah metode penyuluhan berbentuk permainan gerak yang di dalamnya terdapat sistem, tujuan, dan juga melibatkan unsur keceriaan. Ya, beberapa keunggulan menggunakan metode role playing adalah mampu menumbuhkan semangat serta rasa kebersamaan melalui pembelajaran yang menyenangkan. Jadi itu yang paling tepat ya untuk permasalahan ini. Ya. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya. Seorang guru SD melakukan evaluasi terhadap pembelajaran pada muatan mata pelajaran IPA. Sebagian siswa belum mampu berinovasi. Ingat ya, ini kata kuncinya. Kita harus di dalam menyelesaikan soal harus kita ketahui ada beberapa kata kunci ya. Ini ya, sebagian siswa belum mampu berinovasi sehingga nilai kreativitas, nah ini lagi, sehingga nilai kreativitas siswa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Rata-rata nilainya hanya 62, sedangkan KKM-nya adalah 65. Tindakan yang tepat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa adalah A. Menerapkan praktikum dengan lab virtual, B. Menerapkan pembelajaran proyek, C. Menerapkan blended learning, atau D. Menerapkan pembelajaran diskusi, atau yang terakhir nih, menerapkan pendekatan kontekstual. Kira-kira yang mana nih? Kata-kata kuncinya kita harus mengetahui ya. Sini dia tidak mampu berinovasi sehingga tidak nilai kreativitasnya rendah kayak gitu. Kira-kira mana yang paling tepat? Gimana? Ya, yang paling tepat adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu guru cerdas sudah mempelajari ini ya. Di dalam tantangan abad 21 ya, yang diharapkan adalah pembelajaran yang bermakna ya, PBL dan PJBL. Nah, PJBL ini perlu kita ketahui metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintetis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Jadi, sini seperti yang saya katakan tadi, pembelajarannya benar-benar bermakna. Anak-anak bisa mengeluarkan kreativitasnya di sini. Jadi yang paling tepat adalah pembelajaran PJBL ya. Ini ya, pembelajaran berbasis proyek ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Kemampuan menulis kelas 1 SD Makmur adalah 75%. Siswa mendapat nilai kurang dari siswa mendapatkan nilai kurang sebanyak 19 siswa. Banyak siswa yang bicara sendiri, ngantuk, dan kurang antusias dalam menulis. Kasus tersebut dapat diselesaikan dengan tindakan bagaimana? Kira-kira kalau begini situasinya, kalau Bapak Ibu guru cerdas memiliki siswa seperti ini, kira-kira bagaimana? Metode apa yang digunakan? A. Metode drill, B. Inovasi pojok baca, C. Metode jigsaw, D. Media flashcard, E. Metode konvensional. Nah, kira-kira mana kata kunci atau kalimat kuncinya? Gimana? Ya, di sini ya. Kemampuan menulisnya 75%, gitu ya. Terus kemudian banyak siswa yang bicara sendiri, ngantuk, dan kurang antusias dalam menulis. Artinya pembelajaran tersebut kan tidak menarik, terus siswa itu tidak memahami, tidak memaknai dari pembelajaran tersebut ya, tidak menghafal gitu, kurang bermakna lah pembelajaran. Jadi yang paling tepat di sini adalah kalau menurut saya menggunakan flashcard. Nah, flashcard itu adalah kartu kecil yang berisi gambar, teks atau tanda simbol yang dapat mengingatkan, dan menuntun siswa kepada sesuatu yang berhubungan dengan gambar tersebut. Tuh, misalnya menulis tentang anggota keluarga. Nah, kita mengeluarkan gambar yang ada ayah, ibu, misalnya ada anak-anaknya misalnya di sana. Jadi begitu anak-anak melihat kartu bergambar tersebut, dia langsung mengingat bahwa itu adalah anggota keluarga.
Seperti itu ya. Paham ya? Gampang sekali. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, sebenarnya soal-soal di dalam UP itu memang soalnya panjang-panjang ya. Rata-rata diberikan sebuah konteks masalah. Rata-rata seperti itu. Jadi level dari soalnya memang C4 ke atas, bagaimana kita menyelesaikan soal. Tidak sulit sebenarnya. Kata kuncinya sebenarnya, kuncinya kita menemukan kata-kata kunci, kemudian selanjutnya kita pecahkan kayak gitu, pasti ada clue-nya dari tiap soal itu. Nah, kita coba ya. Pada sebuah kelas nilai formatif siswa jauh di bawah KKM dalam mempelajari pokok bahasan perbandingan dan skala. Nah, ini siswa seringkali melakukan perhitungan satuan panjang yang keliru dalam menentukan jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Nah, dari situasi ini, kira-kira materi prasyarat apa yang belum dikuasai oleh siswa? A. Kesebangunan. B. Operasi hitung dan pengenalan berbagai jenis satuan. C. Operasi hitung dan nilai tempat. D. Bilangan rasional. Atau E. Perbandingan. Kira-kira mana nih kata kuncinya? Kata kuncinya atau kalimatnya ya menjadi kunci di sini. Siswa seringkali melakukan perhitungan satuan panjang yang keliru dalam menentukan jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Kira-kira materi yang mana? Kalau menurut saya yang paling tepat, siswa tersebut belum memahami materi operasi hitung dan nilai tempat ya. Jadi dia belum mengetahui jarak sebenarnya dengan jarak yang ada di peta. Seperti itu ya. Mudah saja. Langsung ke soal selanjutnya. Seorang guru SD menyusun RPP yang memuat mata pelajaran IPS. KD pengetahuan dan psikomotor yang dilibatkan adalah sebagai berikut. Nah, sini ya, ada kata kuncinya. Perhatikan kalau misalnya soal-soal seperti ini, gampang saja cara menyelesaikannya. Tinggal kita lihat aja di sini. Kalau misalnya awalannya 3, berarti apa teman-teman? Iya. Ini adalah kognitif. Ya, pasti Bapak Ibu guru cerdas lainnya sudah memahami ini lebih baik dari saya ya. 3.1 artinya ini adalah kognitif. Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Nah, ada 4.1. Kira-kira apa nih teman-teman? Ya, KI 4 adalah KI keterampilan ya. Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Nah, kira-kira untuk mengevaluasi ketercapaian kompetensi dasar pada diri siswa, alat penilaian pengetahuan dan psikomotor yang tepat digunakan adalah terkadang tidak ada kata kunci seperti ini. Ada kalimat, ini kalimat bantuan menurut saya untuk mengevaluasi ketercapaian kompetensi dasar pada diri siswa. Nah, ini kalimat kunci nih. Alat penilaian pengetahuan dan psikomotor dikasih tahu nih. Biasanya di soal-soal tertentu nggak ada tulisan seperti ini. Jadi kita yang langsung mengeksplor kira-kira KI 3 itu untuk apa, KI 4 itu untuk apa ya. Nah, kita kembali lagi ke soal ya. Nah, kira-kira penilaian yang paling tepat kira-kira menurut teman-teman yang mana? Gimana? Iya, yang paling tepat apa nih kira-kira? A. Isian dan angket. B. Jurnal dan skala penilaian. C. Uraian dan skala penilaian. Atau D. Pilihan ganda dan angket. Atau E. Pilihan ganda dan skala penilaian. Gimana kira-kira teman-teman? Yang paling tepat? Kalau menurut saya secara pribadi, jawaban yang paling tepat adalah yang ini ya, yang C ya. Perlu kita ketahui kalau misalnya penilaian kognitif itu seperti apa aja sih? Ya, seperti tes atau pertanyaan lisan, pilihan ganda, uraian objektif, uraian non objektif, itu jawaban atau isian singkat atau metode. Nah, kalau misalnya untuk penilaian psikomotornya atau keterampilannya ya salah satunya adalah
skala penilaian kayak gitu ya. Kalau menurut saya sih itu secara pribadi. Tapi kalau misalnya teman-teman memiliki jawaban yang berbeda, silahkan langsung tulis di kolom komentar ya. Kita berbagi, kita belajar bersama-sama. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, ini indikator membuat model sederhana organ pernapasan manusia dari botol bekas tidak dapat diukur dengan kata kuncinya. Tidak dapat diukur. Kira-kira tidak dapat diukur oleh apa? Atau yang A proses, B portofolio, C jurnal, D produk, atau E skala. Kira-kira menurut teman-teman yang mana nih yang paling tepat nih? Mana yang paling tepat? Ya, di sini kita cari kata kuncinya. Kalau membuat model sederhana organ pernapasan manusia dari botol bekas, kira-kira penilaian apa? Kira-kira apa yang akan dinilai? Ya, keterampilan ya. Yang akan dinilai adalah ranah keterampilan. Kira-kira di antara semua ini, mana yang bukan untuk penilaian keterampilan? Yang mana? Betul sekali. Yang tidak tepat di sini adalah jurnal ya. Kalau proses itu ya betul ya untuk keterampilan di psikomotor ini. Psikomotor juga. Nah, kalau jurnal itu kalau menurut saya pribadi itu adalah penilaian afektif ya, atau penilaian sikap. Gimana teman-teman? Kalau udah memiliki jawaban yang berbeda atau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar ya, kita berbagi bersama. Nah, nih ada permasalahan lagi. Bapak Lanang memperoleh data observasi sebagai berikut. Sebelum dilakukan tindakan atau prasiklus, keaktifan siswa berada pada 6%, sedangkan dilakukan perlakuan berupa pendekatan keterampilan proses ya. Keaktifan siswa menjadi 40%. Nah, naik ya. Refleksi yang tidak perlu dituliskan oleh Bapak Lanang. Ini nih kata kuncinya. Tidak perlu. Yang tidak perlu dituliskan di dalam laporannya ya, di dalam refleksinya. Yang mana nih? A. Keaktifan yang lebih baik dibandingkan dengan keaktifan sebelum pemberian tindakan. Atau yang B. Anak mulai banyak yang aktif dalam kegiatan belajar. Mereka juga sudah mampu menumbuhkan kepercayaan diri dalam berpendapat. C. Guru masih kesulitan mengkondisikan siswa pada pembelajaran. Atau yang D. Kemampuan siswa untuk bekerja sama dengan kelompoknya secara adil dan tidak tergantung dengan teman yang pintar dalam menyelesaikan tugas yang masih rendah. Kira-kira yang mana nih? Di bagian refleksi ya. Kira-kira yang mana? Oke. 1, 2, 3. Oke. Kalau menurut saya pribadi, yang tidak perlu dituliskan oleh Bapak Lanang adalah yang ini. Anak mulai banyak yang aktif dalam kegiatan belajar. Mereka juga sudah mampu menumbuhkan kepercayaan diri dalam berpendapat. Nah, gimana kira-kira Bapak Ibu guru cerdas? Gampang bukan ya? Ini adalah beberapa soal yang saya dapatkan dari pengalaman pribadi dan FR teman-teman yang sudah mengikuti UP dan terbukti sudah lulus ya. Nah, kira-kira nih teman, soal selanjutnya nih, yang terakhir nih. Bapak Andi telah melaksanakan PTK di kelasnya untuk menyelesaikan masalah kreativitas siswa yang masih lemah. Nah, kreativitas di dalam kelasnya masih lemah ya. Kemudian Bapak Andi menuliskan hasil tersebut dalam tulisan ilmiah ya. Agar Bapak Andi mendapatkan poin yang tinggi, tempat desiminasi yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan tersebut adalah, nah ini nih biasanya teman-teman yang sudah golongan 3B ke atas ya pasti mengetahui ini. Kira-kira untuk mendapatkan nilai yang tertinggi ya, untuk mendapatkan nilai yang tertinggi kira-kira didesiminasikan kemana? Apakah A. KKG atau B. Proceeding atau C. Personal Web atau D. Blog? Gimana? Perlu kita ketahui ya, kalau misalnya blog sudah pasti ini tidak bernilai ya, itu karena blog itu biasanya bersifat subjektif kayak gitu. Personal web juga sama kayak gitu, subjektif juga, jadi tidak dapat dihitung. Nah, kira-kira di antara dua ini, antara KKG dan proceeding,
mana yang lebih tinggi, itu yang menjadi nilai tertinggi. Ya, kalau menurut saya yang paling tepat adalah proceeding. Nah, apa sih proceeding itu? Perlu teman-teman ketahui, proceeding merupakan kumpulan paper akademis hasil publikasi dari seminar akademis atau konferensi. Proceeding berisi hasil-hasil pemikiran para peneliti yang sudah diseminarkan. Nah, ini ya, yang sudah diseminarkan dalam suatu acara seminar akademis yang telah dipublikasikan baik yang diselenggarakan pada tingkat nasional maupun internasional. Nah, kalau misalnya diseminasikan di proceeding ini sudah pasti deh nilainya tinggi. Gimana teman-teman? Mendapatkan pengetahuan baru? Nah, saya harap teman-teman semua yang sedang mempersiapkan UP bisa belajar dengan baik ya. Tidak ada usaha yang sia-sia. Jadi kesuksesan itu tidak didapatkan dengan instan, jadi harus diperjuangkan. Yuk, semangat belajar ya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jika ada saran dan masukan, bisa langsung ketik di kolom komentar. Sampai jumpa, sampai ketemu di soal selanjutnya.